Lantas harus bagaimana Ustadz tentang banci yang mengamen dengan radio-radio dan pakaian minim yang selalu mengganggu saya makan nasi goreng? Harus diberi terhitung sedekah atau tidak harus dibeli? Jangan dikasih. Jangan dikasih, jangan diajak ngobrol, jangan dilihat. Udah. Mau dia ngomong apapun jangan dihiraukan. Kasih bantu enggak? Saya nggak mau bantu. Nggak tahu. Mau apain dia kalau kita nggak mau? Nggak bisa dibantu orang begini, haram, nggak boleh. Ya. Bagaimana jika bancinya tobat Pak Ustadz? Apakah sudah boleh dijadikan teman? Ya. Apa ciri-ciri banci yang tobat? Ini malam ini Allahu a'lam. Ada apa ini? Baik, kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat menghapus yang lalu-lalu. Semua yang sudah jadi banci atau mungkin yang baru mendekati jadi banci kan? Semua atau yang pernah melakukan homoseksual karena coba-coba dan segalanya, itu semua kalau sudah taubat, hadis Nabi SAW berlaku padanya. At-taubat tajubbu ma qablaha. Makanya tadi saya bilang langkah pertama yang harus dilakukan adalah dia bertaubat kepada Allah SWT. Taubat, menikah, gitu kan? Meninggalkan semua fasilitas yang mengundang dia untuk melakukan itu, dari teman, dari tontonan, dari bacaan, semua harus dijauhi. Fasilitas-fasilitas semuanya. Kalau dia sudah tinggalkan, nggak ada masalah. Ya, menjadi teman kita nggak masalah, gitu kan? Ciri-ciri orang taubat tentu dia meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosanya, dia berusaha meninggalkan segala yang berhubungan dengan itu, termasuk cara jalan, dialek pembicaraan, dan semua harus diubah sama dia, gitu kan? Harus diubah semuanya. Ya. Kalau habis melahirkan tapi belum 40 hari, boleh nggak potong kuku dan sisir rambut? Apa benar kuku dan rambutnya harus dikumpulkan? Boleh saja, nggak ada larangan sama sekali. Ini khurafat saja ini. Boleh, orang potong kuku kapan saja nggak ada masalah. Lagi haid, lagi masa nifas, semua boleh. Ya, merapikan rambut juga nggak masalah, gitu kan? Itu semua tidak ada sama sekali larangan. Gitu. Kalau masalah harus dikumpulkan sebenarnya cuma adabnya saja, adabnya. Maksudnya dikumpulkan untuk dibuang ya. Jadi tidak harus dilakukan hal-hal yang khusus. Jika kita mengetahui ada pelaku homoseksual, lesbian di sekitar kita, apa sikap kita? Karena dikumpul di kampus saya, ada orang yang saya ketahui homoseksual dan lesbian, bahkan satu angkatan saya, tetapi seperti tidak ada masalah. Saya bingung Ustaz. Jauhi, saya sudah bilang tadi, kata kuncinya jauhi, hindari, jangan interaksi sama mereka. Kalaupun misalnya sampai terjadi pertemuan, misalnya berpapasan atau apa tuh, dia ajak ngobrol, langsung to the point nasihatin. Kamu muslim kan? Oh ya muslim, baik. Itu dalam Islam tidak boleh perilaku kamu ini. Kamu begini, ini perilaku yang tidak normal, kamu harus tinggalkan. Masalah dia tersinggung, dia marah itu nggak masalah. Kita nasihatin. Setelah itu, kalau memang kamu tidak mau tinggalkan, ya tolong jangan interaksi dengan saya. Bahasakan baik-baik. Memang sudah begitu hukum syari'nya. Bagaimana cara taubat seorang pezina sudah saya jelaskan tadi, sama saja ya. Apabila seorang pezina sudah taubat, apakah di akhirat nanti masih dihisap dosa zinanya? Tidak ada hisap lagi kalau sudah taubat. Sudah selesai. Tapi di dunia ada konsekuensi pembersihan. Ada pembersihan. Jangan orang heran dulu pezina berat misalnya, terus sekarang taubat, lalu tiba-tiba kena penyakit kelamin. Itu biasa itu, pembersihan. Malah bagus di dunia. Daripada dibakar di akhirat, lebih baik di dunia, gitu kan. Jadi itu tidak ada masalah. Tapi ada pembersihan, di akhirat sudah tidak ada hisap lagi. Anak hasil perbuatan zina dinasabkan ke ibunya, berarti saat nikah harus pakai wali hakim. Jawabannya iya, pakai wali hakim, gitu kan. Di KUA sudah ada, karena dia tidak dianggap tidak ada walinya. Halal atau haram bagi uang pasangan, apa ini? Uang pesangon ya. Halal atau haramkah uang pesangon atau gaji pensiunan? Tentu saja halal. Kalau pekerjaan halal, halal. Dia sudah pensiun, perusahaannya kasih balas jasa, nggak masalah. Asal perusahaannya kerjanya halal dari awal, nggak ada masalah, semuanya jadi halal. Gaji pegawai berasal dari pajak, halal atau haram Ustaz? Tentu saja kalau murni pajak, ini syubhat, minimal syubhat. Ya, maksimalnya pendapat ulama itu masuk dalam kategori haram, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Anda punya teman mantan gay dan terkena HIV. Naudzubillah. Sudah taubat. Ada akhwat yang mengajak menikah. Singkat kata teman anak ini, karena tidak mau membuka aib, bilang sama akhwat tersebut HIV karena narkoba.
Apakah bohong teman ini tidak apa-apa? Sekarang teman ini sudah menikah. Ustaz, apa gai itu takdir dari Allah SWT atau bagaimana? Ya. Tentu saja dia tidak usah bohong. Jadi gini teman-teman, kalau antum sudah taubat, di dalam Islam hukumnya antum wajib tasattur. Tasattur itu menutupi aib. Antum tidak punya kewajiban, bahkan tidak boleh kata jumhur ulama, kalau ditanya oleh pasangan, kamu pernah berzina enggak? Terus kita ceritain, oh iya saya pernah berzina tapi saya sudah tobat. Itu enggak ada dalam Islam. Enggak usah sebutin. Sama tadi orang homoseksual, ke lesbian, kan enggak usah disebutin. Dan tidak usah dia dusta, dia mengatakan, oh ini HIV-nya justru kena narkotika. Enggak usah. Enggak perlu. Ya saya kena penyakit ini, mudah-mudahan Allah sembuhin, doain saya. Cuma begitu saja. Apa sebabnya kamu pernah ini? Ya sudahlah, saya tidak bisa bicara masalah itu, doain supaya Allah sembuhin. Bas, gitu saja, gitu kan? Jadi seperti itu saja. Kalau masalah apakah itu takdir Allah, tentu saja Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu yang buruk ya. Maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan menentukan keputusan di dunia ini, misal ini baik ya. Misal bakti dengan orang tua, kemudian bantu orang susah, gitu kan? Kemudian senyum dengan orang, jenguk orang sakit. Ini semua kebaikan. Allah catatkan di situ pahala-pahala. Lalu Allah sebutkan juga ada pelanggaran-pelanggaran. Lawannya itu durhaka dengan orang tua, gitu kan, mengambil haknya orang lain, mencaci maki orang dan seterusnya, lawan daripada kebaikan. Lalu Allah hubungkan ancaman-ancaman. Berbicara masalah takdir teman-teman sekalian, pilihan orang kemana nih? Misal dia pilih amal soleh, ini kan takdir ikhtiar dia. Antum duduk di sini ikhtiar antum kan? Antum juga bisa bubar, lalu kemudian pergi ke diskotik misalnya, itu hak antum. Tapi pilihan kita ini adalah ikhtiar kita, berarti kita memilih yang baik kan? Kalau ada orang memilih yang buruk berarti pilihan dia. Nah, pilihan dia ini sesuai dengan ikhtiar dia masuk dalam globalnya takdirnya Allah. Faham maksudnya? Jadi kalau ada orang bilang saya berzina, apakah itu takdirnya Allah? Jawabannya iya. Saya menikah, apakah itu takdir Allah? Jawabannya iya. Tapi saya pernah jelaskan takdir ada dua macam. Ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang mutlak tidak ada campur tangan antum di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, warna kulit kita, paras wajah, jenis kelamin, termasuk dalamnya adalah meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu kan? Ini nggak ada campur tangan kita. Fenomena alam, pergantian siang malam, matahari terbit, nggak bisa kita balik. Gitu kan? Semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada takdir ikhtiar, sesuatu yang telah Allah tentukan dengan keluasan ilmunya Allah Azza wa Jal. Ya, sebelum makhluk diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan bergulir semuanya. Ini kita semuanya teman-teman sekalian dan seluruh manusia, semua makhluk. Dari serangga yang kecil, semut sampai gajah yang besar, semua bintang-bintang, semua malaikat, semua jin, semuanya ini sebelum Allah ciptakan Allah sudah tahu. Kalau diciptakan akan bagaimana jalurnya nanti. Ini sekarang saya datang ke sini ngisi taklim, Allah sudah tahu Khalid ini pada waktu itu dia mau datang ngisi taklim. Antum semua di sini juga Allah sudah tahu sebelum antum lahir si fulan semua ini akan hadir di taklim dan akan pilih blok M Square, gitu kan. Seperti itulah. Maka dicatatkan sebagai takdirnya sesuai dengan keluasan ilmu Allah Azza wa Jal. Apa yang akan terjadi nanti, itu namanya takdir ikhtiar. Jadi pada saat orang memilih nikah atau memilih zina, pilihan dia sendiri, gitu kan, maka Allah sudah tahu dia akan pilih perbuatan itu pada saat itu, dicatatkan sebagai takdirnya. Kalau ini adalah takdir ikhtiar, ini Allah nggak maksa, tapi Allah catat di Lauhil Mahfud sesuai dengan keluasan ilmu Allah, dia akan pilih perbuatan itu nanti, gitu. Bisa ditangkap? Alhamdulillah. Yang penting sudah ada yang geleng-geleng. Apa resiko jika tidak berlaku penisbatan anak ke orang tua di dunia dan di akhirat? Ini ada di bahasan dosa besar ya. Dosa besar yang sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi memang di akhir buku ini. Jadi kan bukunya saya reviewkan kembali ya. Jadi kalau yang ikut pernah, Nabi SAW sangat melarang tuh. Tidak boleh ada penisbatan nama kepada selain ayah. Walaupun ayah kita orang kafir, nggak boleh. Kecuali anak zina, baru nggak ada penisbatan diri kepada pemilik sperma. Tapi kalau anak ya yang jelas pernikahan sah ayah dan ibunya, sejahat apapun ayah nisbatnya kepada ayahnya. Bahkan kata Nabi SAW ya, Allah murka atau Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Nggak boleh, harus dia nisbatkan diri kepada ayahnya. Bagaimana dengan anak hasil zina, tetapi setelah wanita yang dizinai hamil, laki tersebut menikahi wanita tersebut, apakah anak tersebut walinya adalah ayahnya? Ini sebenarnya jumhur ulama mengatakan tidak, tetap wali hakim. Jumhur ulama wali hakim.
Ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ingin meredam masalah yang sedang dihadapi oleh umat di tengah-tengah umat yang berkecamuk pada saat itu ya, dan memang sekarang kita membutuhkan itu. Tetapi ini kata ulama tidak dijadikan sebagai fatwa umum. Yaitu kalau laki-laki yang menzinai si perempuan tadi, mereka berzina dan dia pemilik sperma, perempuan ini tidak pernah tertimpahkan sperma lain di rahimnya kecuali laki-laki itu. Betul-betul murni seperti itu. Lalu dua-duanya taubat dan dua-duanya menikah, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Boleh dinisbatkan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sendiri ya keluar dari jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh ada penisbatan. Allahu a'lam. Lebih baik mana bekerja jauh meninggalkan keluarga dengan gaji lebih besar atau dekat keluarga gajinya pas atau cukup? Dekat dan cukup lebih baik, nggak usah jauh-jauh. Hidup dunia sebentar teman, untuk apa pergi jauh-jauh? Dekat rumah enak, kalau ada jalan kaki sebelah rumah bagus. Buka usaha di rumah malah lebih baik, gitu kan? Enak, capek tinggal ketemu istri kan itu. Ngapain capek-capek, susah-susah pergi keluar hanya lebih sedikit duitnya, untuk apa? Nggak dibawa mati kok duitnya. Saran saya tetap lebih baik dekat dengan keluarga, itu jauh lebih aman ya. Aman buat kita, aman buat keluarga, aman buat anak-anak, kan gitu. Bagaimana hukum jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yakni bukan dari golongan habaib? Kita harus tahu teman-teman sekalian ya, termasuk pertimbangan yang boleh dalam syariat adalah menikahkan dengan orang yang sepadan. Itu penting ya. Seperti misalnya gini, antum dari Jawa Timur, lalu orang tua antum mau antum nikah hanya dengan wanita dari Jawa Timur, bolehkah secara syar'i? Boleh. Kenapa? Oh karena makanannya lebih cocok, oh karena mungkin kebiasaannya lebih cocok, gitu kan, tradisinya, itu nggak masalah dalam Islam, nggak masalah, gitu kan. Saya temukan kalau saya waktu itu lahir di kota Makassar tentunya, saya temukan teman-teman dari Bugis Makassar, mereka sulit sekali untuk nikah keluar dari orang Sulawesi itu. Lebih memilih untuk nikah sama-sama. Dan ini tidak salah secara syar'i, tidak salah. Tetapi yang salah kalau dia memvonis tidak boleh nikah sama orang lain muslim. Nah, ini tidak boleh. Kalau vonis, kalau dia memilih, misal anak kita dilamar oleh yang satu, kita kebetulan dari Jawa Timur, orang Jawa Timur, yang satu orang dari Irian misalnya, atau orang dari Kalimantan Timur misalnya. Baik, saya melihat secara pribadi sebagai orang tua, dua-duanya agamanya bagus, kayaknya saya lebih baik pilih yang Jawa Timur buat anak saya ini, karena dia sepadan, itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, gitu kan. Jadi kalau pertimbangan orang tua anda ini adalah memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di keluarga, itu wajar-wajar saja. Kalau saya tidak melihat ini hal yang salah. Kalau saya pribadi, karena ini saya berpegang pada pendapat ulama, hadis Nabi SAW yang dirincikan oleh mereka, wa ankihul akfa'a minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Tapi tidak boleh mengharamkan ya, tidak boleh dia bilang vonis. Pokoknya kamu kalau tidak nikah sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama dari habaib, sama-sama dari Arab, sama-sama dari mana bule misalnya, maka saya akan tolak kamu jadi anak. Nah ini nggak boleh. Ada dalam Islam ini. Gimana caranya? Tapi dia boleh memilih ya yang sepadan, itu boleh, nggak ada masalah. Apakah boleh menikah menggunakan wali hakim karena sebab ini? Mengingat pemuda yang melamar saya adalah akhlaknya dan agamanya baik. Tentu saja saya sarankan istikharah. Gitu kan? Istikharah 2 rakaat supaya Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberikan petunjuk yang terbaik supaya kita tidak salah dalam melangkah. Karena juga melanggar orang tua takutnya nanti malah jadi masalah nih, ya. Malah jadi masalah, maka terbuka pintu-pintu baru ya. Memang boleh kewalian ayah dicabut, ya, dialihkan kepada wali hakim kalau dia menolak tanpa udzur syar'i. Gitu. Misal ada orang soleh sudah melamar dan ada orang yang dari golongan kita sesuku misalnya, tapi dia tidak beriman, tetap dipilih karena sesuku saja. Nah ini boleh pakai wali hakim, gitu kan? Boleh pakai wali hakim, nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada opsi, masih ada pilihan, maka nggak ada masalah. Jadi jangan gara-gara mau bangun rumah tangga lalu rusak hubungan sama orang tua. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus juga kita jaga ya. Karena biar bagaimana nanti akan ada penyesalan setelah menikah. Tidak ada orang yang menikah tanpa restu orang tuanya terus bahagia. Itu susah.
Nanti akan jadi masalah buat dia, kekangan jiwa. Mungkin 1-2 bulan dia jalan pertama, tapi 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun nanti akan berat buat dia. Karena orang semua ziarah orang tuanya, dia tidak, gitu kan. Lebaran pada ngumpul, dia nggak ngumpul. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau orang tuanya awam, nggak ngerti agama, tidak mau memaafkan, ini bahaya nih. Untuk apa kita berumah tangga begitu? Dan ingat, laki-laki dan perempuan teman-teman sekalian, secara performance, secara pemandangan, secara penampilan mungkin berbeda. Tetapi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Perbedaan ini hanya sama saja dengan macamnya buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada apel, tapi sama saja. Sebenarnya sama saja, gitu kan? Jadi jangan terlalu kaku vonis atau kita harus menekan diri kita harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini saya tidak nikah. Ini bahaya nih. Saya tahu ada orang, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, enggak mau menikah gara-gara tidak seperti misalnya orang yang dia mau. Ini bahaya nih, menunda-nunda waktu, gitu kan? Malah jangan, ini tidak boleh semestinya. Ini biasanya lahir idealismenya karena dia mungkin sudah dari kecil tonton film tertentu atau ada buku tertentu yang dia baca yang akhirnya harus kriterianya seperti ini baru bisa. Kalau enggak. Maka ini saya sarankan harus ditepis ya. Keluarkan diri kita dari bingkai kehidupan yang kita buat seperti itu.